Kalau kita ngomongin big data, pasti yang kepikiran itu dunia teknologi atau mungkin keuangan kan? Tapi gimana kalau saya bilang, ada satu bidang di mana big data itu bukan cuma soal untung rugi, tapi soal nyawa. Ya, kita lagi ngomongin dunia keperawatan. Mari kita bedah bareng-bareng gimana ledakan data ini ngubah total salah satu profesi paling penting di dunia. Coba deh bayangin sejenak, waktu seseorang dirawat di rumah sakit, pernah kepikiran nggak berapa banyak data yang dihasilin? Setiap detak jantung yang direkam monitor, setiap hasil tes darah, setiap catatan kecil dari perawat soal kondisi pasien, itu semua adalah data. Kalau dijumlahin, kita ngomongin ribuan titik data per hari. Cuma buat satu orang, ini udah bukan lagi sekedar catatan medis biasa, ini udah kayak tsunami informasi digital. Nah, di tengah-tengah badai data ini, siapa yang ada di garis depan? Siapa coba yang ngumpulin, nyatet, dan jadi orang pertama yang berusaha membaca semua informasi ini? Jawabannya, ya perawat. Merekalah bisa dibilang penjaga gerbang utama data kesehatan kita semua. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam lagi. Gimana sih sebenarnya peran perawat ini berubah di tengah lautan data? Apa aja yang mereka kerjakan di balik layar yang mungkin selama ini kita nggak pernah lihat? Jadi, gimana caranya perawat jadi semacam pabrik data? Pertama, ya lewat sentuhan manusia itu sendiri, observasi langsung di samping tempat tidur pasien. Ini nggak tergantikan. Kedua, lewat dokumentasi yang super detail di rekam medis elektronik. Dan yang ketiga, yang makin kesini makin penting, data yang otomatis ngalir dari alat-alat medis. Tiga jalur ini kalau digabung, bikin perawat jadi sumber data klinis yang paling kaya. Oke, sebelum kita loncat ke masalah dan solusinya, kita samain persepsi dulu deh. Big data ini kan istilah yang sering banget kita denger ya. Tapi apa sih artinya kalau konteksnya itu merawat pasien? Ini bukan cuma soal data yang banyak doang loh, ada kerangka kerjanya dan ini penting buat kita pahami bareng-bareng. Nah, ini dia kerangka 5V yang tadi saya sebut. Biar gampang, bayangin gini aja. Volume itu besarnya danau data. Misalnya, semua data pasien di satu rumah sakit selama setahun. Gede banget kan? Velocity itu kecepatan air sungai yang ngisi danau itu. Data detak jantung yang masuk tiap detik dari monitor ICU. Cepet banget. Veracity itu jenis-jenis kehidupan yang ada di danau itu. Macam-macam. Dari angka hasil lab yang rapi sampai catatan tulisan tangan perawat yang, ya, nggak terstruktur. Terus veracity ini soal kejernihan airnya. Datanya akurat nggak? Bisa dipercaya. Dan yang paling penting, value. Apa gunanya semua ini? Apa manfaat yang bisa kita ambil dari danau data ini buat ngerawat pasien lebih baik lagi? Di satu sisi, big data di dunia keperawatan ini kayak menjanjikan surga ya. Perawatan yang super personal, bahkan bisa memprediksi penyakit sebelum kejadian. Keren banget. Tapi, di sisi lain, kenyataannya itu jauh lebih rumit, kayak labirin penuh masalah. Nah, sekarang kita lihat dua sisi mata uang ini. Jadi begini, janjinya itu luar biasa. Kita bisa nemuin pola-pola tersembunyi dari data, bikin pengobatan baru, ujung-ujungnya menyelamatkan nyawa. Tapi, masalahnya, kita kayak nabrak tembok. Datanya kekunci, nggak bisa diakses, atau datanya nggak konsisten, bahkan salah. Bayangin aja, Anda lagi nyusun puzzle, tapi separuh kepingannya hilang dan sisanya rusak. Frustrasi kan? Nah, itulah yang dihadapi para ilmuwan perawat tiap hari. Dari semua masalah kualitas data tadi, ada satu monster yang paling berbahaya. Data yang hilang. Maksudnya, data yang emang nggak ada di sana. Ini bukan cuma celah kecil loh, ini bisa jadi kayak lubang hitam yang langsung nyedot semua analisis kita dan bikin hasilnya jadi kacau total. Nah, kutipan ini ngena banget. Coba pikirin, kalau data tekanan darah pasien itu nggak ada, kenapa? Apa karena perawatnya lupa nyatet? Atau alatnya yang rusak? Atau jangan-jangan emang nggak perlu diukur waktu itu? Tiga kemungkinan ini ceritanya beda banget. Dan karena kita nggak tahu mana yang benar, kesimpulan penelitian kita bisa salah kaprah. Oke, tadi kan kita udah ngomongin tantangan teknisnya ya. Sekarang kita geser ke sesuatu yang lebih fundamental, sesuatu yang menyangkut kita semua sebagai pasien, sisi manusianya. Sebenarnya data kesehatan Anda itu punya siapa dan dipakai buat apa aja sih? Gini deh, kalau data kesehatan Anda dipakai buat penelitian, Anda tahu nggak? Atau bahkan tahu nggak kalau data Anda lagi dipakai? Nah, ini inti dari otonomi pasien. Kita mestinya punya kendali penuh atas info pribadi kita. Tapi di dunia big data, di mana data dari jutaan orang digabung dan dianalisis bareng-bareng, batasannya jadi abu-abu banget. Ini nih, pertanyaan krusial buat masa depan dunia medis. Mungkin nggak sih sebuah algoritma itu nggak adil? Kita kan sering mikir, mesin mah objektif, netral. Tapi beneran gitu?
Jawabannya? Oh, jelas bisa. Ya, algoritma itu cuma cermin dari data yang kita kasih ke dia. Kalau data yang kita ajarkan itu udah bias, udah mencerminkan ketidakadilan di masyarakat, ya algoritmanya bukan cuma bakal niru, tapi malah memperkuat bias itu. Dalam skala yang jauh lebih besar. Nah, disinilah bahayanya. Bayangin ada algoritma yang dilatih pakai data di mana misalnya kelompok etnis tertentu datanya sedikit banget. Hasilnya, alat prediksi yang dibikin dari situ bisa jadi ngasih rekomendasi pengobatan yang nggak pas buat kelompok itu. Niatnya mau menyembuhkan, malah teknologinya bisa bikin kesenjangan kesehatan makin lebar. Terus gimana dong? Dengan semua tantangan teknis dan etis ini, apa kita nyerah aja sama potensi big data? Ya jangan dong. Jawabannya ternyata ada pada orang-orang yang ada di garda terdepan. Siapa lagi kalau bukan para perawat? Refleks kita kan biasanya langsung nyari solusi teknologi ya. Wah, perlu software baru nih. Padahal masalahnya lebih dalam dari itu. Solusinya itu bukan cuma soal teknologi yang lebih canggih, tapi soal orang yang lebih pinter dan lebih kritis dalam memakainya. Kita perlu berinvestasi pada manusianya, pada perawatnya, biar mereka siap menghadapi dunia data yang super kompleks ini. Tapi ini bukan berarti semua perawat harus jadi programmer atau ahli statistik ya, bukan. Analoginya gini, perawat itu nggak perlu bisa bikin mobil, tapi mereka harus tahu cara nyetir yang aman dan tahu kapan mobilnya perlu dibawa ke bengkel. Nah, ini soal kompetensi inti. Paham data ini datangnya dari mana, tahu cara bertanya pada data, dan bisa kerja bareng sama ahli data untuk mengubah angka-angka jadi perawatan pasien yang lebih baik. Jadi, tujuan akhirnya itu mengubah peran perawat. Dari yang tadinya cuma pengumpul data menjadi arsitek data. Mereka harus jadi partner setara dalam penelitian, jadi pemimpin yang mendorong perubahan kebijakan. Tujuannya satu, memastikan data dipakai secara efektif, etis, dan adil untuk semua orang. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pemikiran buat Anda. Setiap data kesehatan Anda itu punya cerita. Nah, di era baru kedokteran yang serba data ini, pertanyaannya jadi simpel. Anda mau cerita itu dibaca dan ditafsirkan oleh siapa? Disinilah peran perawat yang terampil, kritis, dan beretika jadi jauh lebih penting dari yang pernah kita bayangkan.